Aku pikir balas dendam akan mengakhiri rasa sakit ini. Aku pikir majikan hanyalah jalan pintas agar dia merasakan penderitaanku. Tapi malam itu, tepat pukul 3:13, udara di kamarku berubah dingin. Bau tanah basah memenuhi ruangan. Dari balik pintu, terdengar langkah pelan, berat, dan tidak terburu-buru. Saat gagang pintu bergerak sendiri, aku sadar satu hal. Yang datang bukan orang yang kupanggil. Dan sejak malam itu, aku tidak pernah benar-benar sendirian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua yang masih terjaga di tengah sunyinya malam. Selamat datang kembali di Bisikan Malam. Sebuah ruang di mana kisah-kisah kelam, pengalaman tak masuk akal, dan cerita yang tak berani dibicarakan di siang hari, dibisikkan perlahan saat dunia mulai diam. Cerita malam ini bukan sekadar kisah seram biasa, melainkan pengalaman tentang niat, balas dendam, dan harga mahal yang harus dibayar ketika manusia mencoba melampaui batasnya. Sebelum kita masuk lebih dalam ke ceritanya, dukung terus channel Bisikan Malam dengan cara menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like pada video ini. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar Bisikan Malam bisa terus menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk menemani malam-malam panjang kalian. Sekarang, tarik nafas pelan-pelan, matikan lampu jika berani, dan mari kita mulai ceritanya. Namaku Arga. Dan sebelum semua ini terjadi, aku hanyalah orang biasa, bekerja, bermimpi, dan percaya bahwa selama kita hidup jujur, dunia akan memperlakukan kita dengan adil. Aku salah. Semuanya bermula 2 tahun lalu, ketika hidupku perlahan runtuh bukan karena satu kejadian besar, melainkan oleh pengkhianatan yang datang dari orang-orang terdekatku sendiri. Aku bekerja di sebuah perusahaan kecil yang kuanggap seperti rumah kedua. Di sanalah aku bertemu Reza, rekan kerja, teman berbagi cerita, bahkan orang yang sering kusebut saudara. Kami berjuang bersama dari nol, lembur bersama, jatuh dan bangun bersama. Aku tidak pernah menyangka, orang yang paling sering duduk di sampingku itulah yang menusukku dari belakang. Ide yang kukerjakan berbulan-bulan dicuri dan diakui atas namanya. Laporan yang kubuat diubah seolah aku melakukan kesalahan fatal. Dan ketika aku mencoba membela diri, semua bukti seakan menghilang. Atasan memilih percaya pada wajah polos dan kata-kata manisnya. Dalam hitungan minggu, aku kehilangan pekerjaanku. Dan lebih menyakitkan lagi, kehilangan kepercayaan pada manusia. Namun, pukulan itu belum selesai. Perempuan yang kucintai, yang selama ini menjadi tempatku pulang, perlahan menjauh. Bukan karena ia tak lagi mencintaiku, tapi karena ia percaya pada cerita yang beredar, bahwa aku pembohong, bahwa aku tidak bertanggung jawab, bahwa aku gagal sebagai laki-laki. Aku ditinggalkan dalam keadaan paling hancur. Hari-hariku berubah menjadi rutinitas tanpa arah. Bangun dengan kepala berat, tidur dengan dada sesak. Setiap malam aku memandangi langit-langit kamar kos yang lembab, bertanya-tanya, di mana letak kesalahanku? Aku mencoba melupakan, aku mencoba memaafkan, tapi setiap kali aku menutup mata, wajah Reza selalu muncul, tersenyum seolah hidupnya baik-baik saja di atas kehancuranku. Rasa sakit itu pelan-pelan berubah bentuk, bukan lagi sedih, melainkan marah. Aku mulai menyimpan dendam yang tak pernah kuucapkan. Aku tersenyum di depan orang lain, tapi di dalam kepalaku hanya ada satu keinginan, melihat dia merasakan apa yang kurasakan. Aku ingin dia kehilangan segalanya. Aku ingin dunia berlaku sama kejamnya. Aku tahu, balas dendam bukan jalan yang benar. Aku tahu itu hanya akan membuatku semakin tenggelam.
Tapi ketika hidup terus-menerus menginjakmu, nasihat moral terasa seperti ejekan kosong. Suatu malam, di sebuah warung kopi kecil yang hampir tutup, aku bertemu seseorang yang mengubah arah hidupku. Seorang pria yang tidak kukenal, duduk di meja sebelah, memperhatikanku terlalu lama. Wajahnya biasa saja, tapi tatapannya membuat bulu kuduku berdiri. Tanpa basa-basi, dia berkata pelan, seolah takut didengar orang lain. "Mas, wajahmu itu wajah orang yang disakiti." Aku terdiam. Dia tersenyum tipis lalu melanjutkan, "Kadang keadilan manusia memang tidak pernah datang, tapi bukan berarti semuanya harus diterima." Aku seharusnya pergi. Aku seharusnya mengabaikannya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang mengerti kemarahanku tanpa perlu aku menjelaskan apapun. Dan di saat itulah, di antara kepulan asap rokok dan suara hujan di luar warung, benih dendamku menemukan tanah yang subur. Aku belum tahu apa yang akan dia tawarkan. Aku belum tahu sejauh apa aku akan melangkah. Yang ku tahu saat itu hanya satu. Aku lelah menjadi korban. Dan aku siap melakukan apapun agar rasa sakit ini berpindah tangan. Pria itu memperkenalkan dirinya dengan nama yang terdengar biasa. Terlalu biasa sampai aku bahkan tidak yakin itu nama aslinya. Suaranya tenang, datar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti sudah dipikirkan matang-matang. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan. Justru itu yang membuatku semakin tidak nyaman. Kami duduk berhadapan cukup lama tanpa banyak bicara. Hanya suara hujan yang jatuh di atap seng warung dan denting sendok dari dapur belakang. Lalu, tanpa aku bertanya apapun, pria itu berkata pelan, "Ada cara untuk membuat orang merasakan apa yang kamu rasakan." Aku menatapnya. "Apa maksud Anda?" Dia mengeluarkan sebungkus rokok dari saku jaketnya, menyalakan satu batang, lalu menghembuskan asap perlahan. Ini bukan santet, dan bukan pula ilmu hitam seperti yang sering kamu dengar. Kalimat itu justru membuatku semakin curiga. Dia menyebutnya majikan, bukan untuk membunuh, bukan untuk merusak fisik, tapi untuk mengembalikan keseimbangan. Kata-katanya terdengar indah, seolah apa yang ia tawarkan hanyalah alat keadilan yang tertunda. Aku ingin tertawa, tapi entah kenapa, tidak ada satupun bagian dari diriku yang merasa ini lelucon. Dia menjelaskan dengan nada datar, seperti orang sedang menerangkan aturan permainan, bahwa setiap majikan hanya bekerja jika niatnya jelas, tidak ragu, tidak setengah-setengah, dan yang paling penting, tidak boleh ada penyesalan setelahnya. "Apa syaratnya?" tanyaku akhirnya. Dia menatapku lama, terlalu lama. Foto orangnya, nama lengkap, dan satu benda yang pernah dia sentuh cukup lama. Aku terdiam. Semua itu aku punya. Saat itulah aku sadar, percakapan ini bukan kebetulan. Pria itu lalu berkata sesuatu yang membuat tengkuku dingin. Yang akan datang nanti bukan sesuatu yang bisa kamu atur. Dia hanya bekerja berdasarkan niatmu. Aku seharusnya berhenti di sana. Aku seharusnya pulang, tapi dendam di dalam dadaku lebih keras daripada logika. Kami bertemu lagi 2 hari kemudian, di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu sunyi, catnya mengelupas, dan halaman depannya dipenuhi daun kering. Tidak ada tetangga yang terlihat, bahkan suara serangga pun nyaris tidak terdengar. Di dalam rumah, bau tanah basah bercampur dengan aroma dupa yang menusuk hidung. Lampu temara menggantung di tengah ruangan, bergoyang pelan meski tidak ada angin. Pria itu menyuruhku duduk bersila di landai. Dia tidak membaca mantra keras-keras, tidak ada simbol mencolok. Semua terasa terlalu sederhana. Aku diminta menyebutkan nama Reza 3 kali, perlahan, tanpa emosi.
lalu memejamkan mata dan membayangkan semua rasa sakit yang pernah kurasakan. Setiap penghinaan, setiap kehilangan. "Jangan marah," katanya pelan. "Cukup ingat." Aku mengikuti instruksinya. Saat itulah aku merasakan sesuatu berubah. Udara di ruangan terasa lebih berat. Nafasku menjadi pendek. Dari balik kelopak mataku, bayangan gelap bergerak seperti asap. Aku mencium bau yang tidak pernah kucium sebelumnya. Bau tanah yang baru digali bercampur sesuatu yang amis. Pria itu tiba-tiba berbisik, sangat dekat dengan telingaku. Dia sudah mendengar. Aku membuka mata. Lampu bergoyang lebih kencang. Tidak ada apa-apa yang terlihat. Tidak ada suara aneh. Ritual itu berakhir begitu saja, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Aku pulang dengan perasaan campur aduk, lega, takut, dan ragu. Sebagian dari diriku merasa bodoh, bagian lain merasa puas. Namun malam itu untuk pertama kalinya, aku terbangun tepat pukul 3:13 tanpa sebab. Jantungku berdebar keras. Kamarku terasa dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Dan dari sudut ruangan yang gelap, aku merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikanku. Awalnya aku pikir semua itu hanya kebetulan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang kualami setelah ritual hanyalah sugesti. Mungkin karena kelelahan, mungkin karena pikiranku terlalu penuh. Tapi semakin keras aku menyangkal, semakin jelas tanda-tanda itu muncul. Seolah sesuatu sengaja memperlihatkan dirinya sedikit demi sedikit. Malam pertama setelah ritual, aku terbangun tepat pukul 03:13. Tidak karena mimpi buruk, tidak karena suara keras. Aku hanya terjaga begitu saja dengan jantung berdebar dan napas pendek. Jam di dinding menunjukkan angka yang sama persis seperti jam di ponselku. Aku duduk di tepi kasur, mencoba menenangkan diri. Sampai aku menyadari satu hal. Kamarku terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Padahal jendela tertutup rapat. Malam berikutnya, gangguan itu mulai terasa lebih nyata. Aku mendengar suara ketukan pelan dari arah pintu. Bukan ketukan keras, melainkan seperti ujung jari yang menyentuh kayu dengan ragu. Tok, tok, tok. Aku menahan napas. Ketukan itu berhenti saat aku berdiri mendekat. Ketika aku buka pintu, lorong kos kosong. Lampu menyala normal, tidak ada siapapun. Aku mulai sulit tidur. Hari-hariku diisi rasa cemas tanpa sebab. Aku sering merasa diawasi, terutama saat sendirian. Bayangan di sudut mata sering bergerak, tapi menghilang saat kutorehkan kepala. Aku menunggu kopi lebih banyak dari biasanya, hanya agar tetap terjaga. Karena setiap kali aku tertidur, mimpi yang sama selalu datang. Dalam mimpi itu, aku berdiri di sebuah tempat gelap. Tanahnya basah, lengket di telapak kakiku. Dari kejauhan terdengar langkah berat mendekat, diseret, tidak terburu-buru. Aku ingin lari tapi kakiku tertanam di tanah. Dan sebelum sosok itu terlihat jelas, aku selalu terbangun, tepat pukul 03:13. Pada hari kelima, bau aneh mulai muncul di kamarku. Bau tanah basah, seperti kuburan yang baru digali. Aku membersihkan kamar, menyemprot pewangi, membuka jendela selebar mungkin. Tapi bau itu tetap datang setiap malam, semakin kuat saat lampu dimatikan. Aku mulai tidur dengan lampu menyala, meski mataku perih dan kepalaku pusing. Gangguan berikutnya datang dari benda-benda kecil. Cermin lemari yang berembun padahal cuaca panas, gantungan baju yang bergerak pelan tanpa angin. Dan suatu malam saat aku bercermin, pantulan di belakangku tampak sedikit terlambat bergerak. Aku menutup mata, menggeleng keras, mencoba menertawakan ketakutanku sendiri. Namun puncaknya terjadi seminggu setelah ritual. Aku sedang duduk di kasur, ponsel di tanganku, mencoba mengalihkan pikiran. Tiba-tiba layar ponsel mati sendiri. Lampu kamar berkedip lalu menyala redup. Suhu ruangan turun drastis. Napasku membentuk uap tipis. Dan dari sudut kamar yang paling gelap terdengar suara napas lain. Bukan napasku. Pelan, berat,
beratur. Aku tidak berani menoleh. Seluruh tubuhku kaku. Dalam keheningan itu, sebuah bisikan terdengar jelas, sangat dekat dengan telingaku. Sudah dimulai. Saat itu aku sadar, ini bukan lagi gangguan kecil, bukan mimpi, bukan imajinasiku sendiri. Sesuatu telah benar-benar datang, dan entah bagaimana, aku tahu semua ini baru permulaan. Aku tidak langsung melihatnya, dan anehnya, itu justru yang paling menakutkan. Malam setelah bisikan itu terdengar, aku hidup dalam ketegangan yang tidak putus. Setiap sudut gelap terasa lebih dalam. Setiap suara kecil membuat jantungku melonjak. Aku mulai berbicara sendiri, menyalakan televisi tanpa menonton, hanya agar ada suara manusia yang menemani. Tapi kehadiran itu tidak peduli. Malam ketujuh setelah gangguan pertama, aku kembali terbangun pukul 3:13. Kali ini bukan karena mimpi, melainkan karena kasurku terasa turun di salah satu sisi. Seolah ada beban berat yang duduk perlahan di ujung kaki. Aku membeku. Nafas terasa tercekak di tenggorokan. Aku tidak berani bergerak, tidak berani membuka mata. Dalam keheningan itu, aku mendengar suara gesekan, seperti kulit basah yang menyentuh kain sprei. Lalu, suara langkah. Bukan di luar kamar, di dalam. Langkah itu pelan, teratur, dan berat. Tidak tergesa. Seolah pemiliknya tahu aku tidak kemana-mana. Aku mencium bau tanah basah yang kini bercampur aroma amis, menusuk dan membuat perutku mual. Aku membuka mata perlahan. Di depan lemari, di area yang tidak terjangkau cahaya lampu, berdiri sebuah sosok tinggi. Terlalu tinggi untuk manusia biasa. Tubuhnya hitam pekat, bukan seperti bayangan, tapi seperti sesuatu yang menyerap cahaya. Kakinya menyentuh lantai tanpa suara, lengannya menjuntai panjang, terlalu panjang. Wajahnya tidak jelas, bukan karena gelap, melainkan karena tidak ada ekspresi apapun. Yang ada hanya dua lubang gelap di tempat mata seharusnya berada. Dan entah bagaimana, aku tahu dia sedang menatapku. Aku ingin berteriak. Tubuhku tidak mau bergerak. Sosok itu tidak mendekat, tidak menyerang. Dia hanya berdiri dan menunggu. Detik demi detik terasa seperti jam. Dadaku sesak. Air mataku mengalir tanpa suara. Dalam kepalaku hanya ada satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya kupanggil? Tiba-tiba, sosok itu mengangkat kepalanya sedikit. Dari arah dadanya terdengar suara. Bukan suara lisan, tapi seperti gema di dalam kepalaku. Niatmu sudah kami dengar. Aku menangis. Aku memohon dalam hati. Aku mengatakan ini bukan yang kumaksud. Sosok itu bergerak satu langkah mendekat. Lantai tidak berderik. Udara semakin dingin. Nafasku terasa seperti dihisap keluar dari paru-paru. Balasan selalu ada, dan harga selalu menyertai. Aku sadar saat itu, majikan ini tidak pernah berpihak padaku. Dia hanya mengikuti aturan yang tidak kupahami. Dan yang datang malam itu bukanlah pembantu, bukan pelindung, melainkan penagih dari sesuatu yang lebih tua dan lebih gelap dari niatku sendiri. Lampu kamar tiba-tiba mati. Dalam kegelapan total, aku merasakan sesuatu menyentuh dadaku. Bukan tangan, bukan cakar, melainkan tekanan berat, seperti simbol yang ditekan masuk ke dalam tubuhku. Aku menjerit, tapi tidak ada suara keluar. Dan seketika, semuanya hilang. Aku terbangun pagi hari di lantai kamar. Tubuhku basah oleh keringat. Lampu menyala normal, tidak ada bau tanah. Tidak ada sosok, tapi di dadaku, tepat di atas jantung, ada bekas kehitaman seperti telapak tangan yang perlahan memudar. Sejak malam itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Yang datang padaku bukan manusia, dan dia belum selesai. Aku berharap semua berhenti setelah malam itu.
Aku berharap bekas hitam di dadaku hanyalah mimpi buruk yang tersisa di kulit. Tapi harapan itu runtuh dengan cepat, karena justru sejak saat itulah semuanya benar-benar dimulai. Kabar tentang Reza datang 2 hari kemudian. Dia dikeluarkan dari perusahaan. Tuduhan yang dulu ditimpakan padaku kini berbalik arah. Proyek yang ia klaim terbukti bermasalah. Atasan yang dulu membelanya mulai menjauh. Dalam waktu singkat, hidupnya runtuh, persis seperti yang pernah kualami. Seharusnya aku merasa puas. Seharusnya dendam itu lunas. Tapi yang kurasakan justru ketakutan yang lebih dalam. Setiap kali aku memikirkan kejatuhan Reza, dadaku terasa nyeri. Bukan sakit biasa, melainkan seperti ditekan dari dalam. Setiap malam aku kembali terbangun pukul 3.13. Dan kini sosok itu tidak perlu menampakkan diri. Kehadirannya sudah cukup terasa lewat mimpi, lewat bisikan, lewat bayangan yang berdiri terlalu lama di sudut ruangan. Aku mencoba mencari pria yang memberiku MAJIK itu. Aku kembali ke warung kopi tempat kami pertama kali bertemu. Penjaga warung menggeleng saat kutanya. Tidak pernah ada orang seperti itu, katanya. Rumah tua pun ritual kosong, terkunci, berdebu, seolah tak pernah dihuni siapapun. Aku sendirian. Gangguan fisik mulai muncul. Aku sering pingsan tanpa sebab. Tubuhku melemah. Dokter tidak menemukan apa-apa. Tapi setiap kali aku bercermin, bayanganku tampak semakin asing. Mataku cekung, kulitku pucat, dan senyumku terasa bukan milikku sendiri. Suatu malam aku tidak terbangun pukul 3.13. Aku dibangunkan. Sosok itu berdiri di samping tempat tidurku. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Aku bisa melihat tekstur gelap di tubuhnya, seperti tanah yang menempel di kulit basah. Dia menunduk, sangat dekat dengan wajahku. Balasan sudah kau terima. Sekarang giliranku. Aku menjerit dan terbangun, tapi bekas tekanan di dadaku kembali muncul, lebih gelap dari sebelumnya. Aku sadar yang ditagih bukan lagi rasa takut, melainkan diriku sendiri. Hari demi hari aku hidup seperti orang menunggu eksekusi. Aku tidak lagi keluar malam, tidak lagi bermimpi, tidak lagi berharap. Aku hanya bertahan, sambil merasakan sesuatu di dalam diriku perlahan diambil. Sampai suatu pagi, aku mendengar kabar terakhir tentang Reza. Dia ditemukan gantung diri di apartemennya. Saat itu, bekas hitam di dadaku langsung menghilang. Aku seharusnya lega, tapi yang kurasakan hanyalah kehampaan yang dingin. Sejak hari itu, sosok itu tidak pernah datang lagi. Tidak ada bisikan, tidak ada bayangan, tidak ada teror. Tapi bersamaan dengan itu, aku kehilangan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Emosi, empati, rasa hidup. Aku masih bernafas. Aku masih berjalan, tapi setiap malam saat jam menunjukkan 3.13, aku selalu terbangun dengan perasaan bahwa suatu hari nanti dia akan kembali. Karena balas dendam memang berhasil, tapi MAJIK tidak pernah memberi kemenangan. Ia hanya menukar korban, dan aku hanya menunggu giliran berikutnya. Teman-teman bisikan malam, dari cerita yang baru saja kalian dengarkan, ada satu hal yang mungkin perlu kita renungkan bersama. Rasa sakit, pengkhianatan, dan ketidakadilan memang bisa membuat manusia gelap mata. Dalam kondisi terluka, kita sering merasa balas dendam adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan harga diri. Padahal, apapun yang dipanggil dengan niat gelap, tidak akan pernah datang sebagai penolong tanpa meminta bayaran. Cerita ini bukan sekadar kisah horor tentang majikan dan makhluk tak kasat mata. Ini adalah pengingat bahwa ketika manusia mencoba melampaui batas, ketika kita menyerahkan kemarahan pada sesuatu yang tidak kita pahami, maka konsekuensinya bisa jauh lebih mengerikan daripada luka awal yang kita alami. Balas dendam mungkin terlihat memuaskan di awal, tapi seringkali menyisakan kehampaan yang tidak bisa diisi oleh apapun.
Jika kalian sedang terluka, marah, atau merasa dikhianati, ingatlah bahwa tidak semua jalan pintas membawa kita ke tempat yang lebih baik. Beberapa justru menjerumuskan kita ke dalam kegelapan yang lebih dalam tanpa jalan pulang. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan berani mendengarkan kisah ini sampai akhir. Terima kasih juga atas dukungan kalian untuk Bisikan Malam. Setiap like, komentar, dan subscribe adalah energi agar channel ini terus hidup dan menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk menemani malam kalian. Atu pamit undur diri. Jaga pikiran, jaga niat, dan berhati-hatilah dengan apa yang kalian inginkan. Karena tidak semua permintaan seharusnya dikabulkan. Sampai jumpa di video Bisikan Malam berikutnya.